Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Akmal dengan NIM 2009894 dari Prodi Administrasi Pendidikan 2B 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam organisasi. Dalam pembahasan kali ini, terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, hakikat konflik dalam organisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk konflik organisasi. Yang ketiga, pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Dan yang keempat adalah hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hakikat konflik dalam organisasi. Konflik secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perselisihan di antara dua belah pihak yang ditandai dengan upaya menunjukkan permusuhan secara terbuka atau dengan sengaja mengganggu pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Menurut Jennifer M. George dan Jonas, konflik dalam organisasi adalah suatu pertentangan untuk kepentingan sendiri yang muncul manakala perilaku seseorang atau sekelompok orang ditujukan untuk menghalangi orang lain atau sekelompok orang lain. Konflik dapat terjadi dari konflik potensial ke konflik aktual. Konflik tidak terjadi secara sekaligus, namun berlangsung secara bertahap. Selanjutnya ada tahapan konflik menurut Pondy. Menurut Pondy ada 5 tahapan proses konflik. Yang pertama, konflik tersembunyi. Dalam tahap ini, pertentangan belum tampak, namun sumber konflik mulai dapat diidentifikasi. Lalu yang kedua, konflik dipersepsikan. Dalam hal ini, individu atau kelompok mulai merasakan adanya pertentangan di antara dua pihak. Nah, yang ketiga, konflik yang mulai dirasakan. Pihak-pihak yang mengalami pertentangan mulai merasakan dampak dari konflik, khususnya konflik yang bersifat negatif. Lalu yang keempat, konflik ditujukan secara terang-terangan. Salah satu pihak yang berkonflik mulai merespon pihak lainnya yang dipersepsi menghambat pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah akibat konflik. Penyelesaian konflik dapat berupa sesuatu yang positif atau negatif, tergantung pada penanganan konflik tersebut oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Dalam manajemen konflik, konflik akan menjadi fungsional apabila konflik yang terjadi bisa disikapi dengan tepat, dengan menganggap konflik adalah sumber kekuatan dan kesuksesan, bukan suatu masalah yang harus dipermasalahkan dan dibuat sulit. Dan konflik juga akan menjadi fungsional bila di antara kedua pihak yang berselisih saling menyemangati untuk saling memperbaiki kesalahan masing-masing. Yang selanjutnya ada dimensi dalam konflik. Yang pertama adalah adanya kerjasama antara dua pihak dalam memperhatikan kepuasan pihak yang lain. Hal ini dicirikan dengan di mana pihak yang satu mencoba memperhatikan kepuasan pihak yang lain atau pihak yang satu mencoba untuk membuat senang pihak yang menjadi lawannya. Bisa juga di antara keduanya saling memperhatikan dan bekerja sama. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi kesombongan, yaitu pihak yang satu hanya mementingkan kelompok atau dirinya sendiri. Lalu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan menggunakan fakta-fakta yang mendasar. Yang kedua, mengembangkan banyak alternatif untuk menggairahkan suasana diskusi. Dan yang ketiga, mengurangi ketegangan saat diskusi dengan diselingi humor. Yang terakhir, diutamakan struktur kekuasaan yang seimbang. Yang selanjutnya ada pandangan negatif dan positif terhadap konflik dalam organisasi. Pandangan positif. Yang pertama, konflik sebagai sarana perubahan yang radikal. Kemudian, konflik memfasilitasi keterpaduan bagi kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan efektivitas kelompok dalam organisasi. Yang keempat, konflik menghasilkan tingkat ketegangan yang sedikit lebih tinggi dan lebih konstruktif. Kemudian ada pandangan negatif. Yang pertama adalah konsekuensi dari konflik yang bisa menghancurkan organisasi. Yang kedua, manajerial yang efektif akan membangun kerjasama tim, bukan konflik.
Lalu yang ketiga, persaingan baik untuk organisasi, tetapi tidak untuk konflik. Dan yang terakhir, manajer yang menerima dan memicu konflik tidak akan bertahan lama dalam organisasi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bentuk konflik organisasi. Bentuk konflik dalam organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu konflik tujuan. Konflik ini terjadi apabila ada perbedaan antara tujuan individu, kelompok, atau antar organisasi. Selanjutnya ada konflik peranan. Konflik peranan terjadi apabila seseorang atau kelompok memiliki lebih dari satu peran. Perbedaan peran akan menjadi konflik manakala dibahas atau mengelola sesuatu hal yang sama atau berkaitan. Lalu yang ketiga ada konflik nilai. Konflik nilai terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut. Dan yang terakhir adalah konflik kebijakan. Konflik ini berakar dari keputusan organisasi dalam mengelola organisasinya. Organisasi akan memiliki berbagai kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pembahasan yang ketiga adalah pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Ada 5 pendekatan untuk menangani permasalahan konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama berkompetisi. Kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik dan berkompetisi secara sehat. Yang kedua ada berkolaborasi. Pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Yang ketiga yaitu menghindar. Situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Lalu yang keempat adalah mengakomodasi. Kegiatan penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang terakhir adalah berkompromi. Situasi di mana setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat, mencari solusi atau jalan keluar, agar kedua pihak merasa puas. Pembahasan yang terakhir adalah hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Hubungan antara konflik dan kinerja sangat erat, namun bukan sebuah kondisi sebab akibat. Konflik organisasi dapat menyebabkan tingkat kinerja seseorang meningkat atau menurun. Tidak semua personel yang memiliki kinerja baik bebas dari konflik. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwa pada awalnya konflik organisasi akan mengakibatkan peningkatan kinerja organisasi. Namun, pada titik tertentu konflik menjadi sangat merugikan bagi organisasi karena konflik menjadi tidak terkendali. Konflik setelah titik A mengarah pada ketertarikan masing-masing, bukan lagi untuk memajukan organisasi. Organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itu, manajer atau pimpinan dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik.